Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-Musyahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan memiliki waktu luang hingga kita bisa berkumpul kembali walaupun di udara, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin istiqamah di atas Islam sampai akhir hayat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Musyahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita ingin membahas satu ayat, tafsir ayat surah Al-Ahqaf ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Al-Musyahidun Al-Kiram, disebutkan dalam tafsir At-Tabari beberapa penafsiran dari kalangan para sahabat dan juga tabi'in berkaitan dengan makna istiqamah. Di antara penafsiran tersebut adalah tafsir dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ay istaqamu ala syahadati an la ilaha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, istaqamu ala syahadati an la ilaha illallah,
mereka istiqamah di atas persaksian la ilaha illallah. Artinya makna istiqamah di sini adalah tauhid. Makna istiqamah di sini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Al-musyahidun al-kiram, dalam tafsir At-Tabari disebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah alladzi la ilaha ghairuh. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tafsirannya adalah di mana tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selainnya atau selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat wajar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan istiqamah pada potongan ayat selanjutnya dengan makna tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, mempersembahkan semua amal ibadah, baik itu amalan hati, amalan lisan, atau juga anggota badan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Sekalipun dia adalah seorang nabi, sekalipun dia adalah seorang malaikat. Jadi inilah penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkaitan dengan makna istiqamah pada ayat ini, yaitu kata beliau, istaqamu ala syahadati an la ilaha illallah. Mereka istiqamah menapaki jalan yang lurus, selalu berusaha menapaki jalan yang lurus. Apa yang mereka tapaki? Jalan lurus apa yang mereka jalani? Yaitu mereka tetap istiqamah di atas persaksian la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-musyahidun al-kiram, semua kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Siapapun di antara kita bertanya, untuk apa dia hidup? Maka Az-Zariyat ayat 56 menjawabnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk menyembahnya. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya diperbolehkan, silahkan mengambil kenikmatan dunia, cicipi kenikmatan dunia, ambil kenikmatan dunia, no problem. Tapi ingat, jadikan kenikmatan-kenikmatan tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan surga. Jadi manfaatkan kenikmatan dunia. Entah itu nikmat, alhamdulillah masih memiliki orang tua. Jadikan orang tua adalah tangga kita mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi dia adalah nikmat, di sisi yang lain kita jadikan ia menjadi tangga kita mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pasangan, maka jadikan pasangan kita adalah sebab kita mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri yang taat pada suami, jadi suami yang bertanggung jawab kepada istri. Anak-anak adalah nikmat. Maka jadikanlah nikmat ini sebab kita mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ayomi mereka, didik mereka dengan baik pendidikan agama, berikan mereka pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal yang layak, hingga kemudian kita mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat harta, jadikanlah harta Anda menjadi sebab Anda menggapai atau mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang tujuan kita diciptakan untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tapi silahkan mengambil kenikmatan dunia, tapi jadikan nikmat dunia untuk menggapai nikmat akhirat. Dalam surah Al-Qasas ayat 77,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, yaitu di antara kenikmatan dunia, ad-daral akhirah, untuk mendapatkan ad-darul akhirah, negeri akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan nasibmu, bagianmu dari dunia ini. Silahkan ambil, nikmati. Tapi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tujuan semua kita diciptakan. Bahkan semua nabi dan rasul, lebih tepatnya semua rasul, ketika diutus kepada setiap umat, betul semua rasul memiliki banyak tugas. Di antara tugas mereka adalah menyeru kepada Allah, ad-da'watu ila Allah. Mereka menyuruh umat manusia, umatnya atau umat manusia, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, agar ia menyeru, u'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, hindarilah taghut. Apa itu taghut? Semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang rela dan ridha untuk disembah. Itulah taghut. Bahkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah hak Allah yang harus kita tunaikan sebagai seorang hamba. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata beliau, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari saya dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, ingat, ini di antara metode Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam ini kepada para sahabatnya dengan metode bertanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Hak Allah atas hambanya artinya kewajiban para hamba. Apa yang harus mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hak hamba atas Allah artinya apa yang akan hamba ini dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka menjadi hamba yang taat. Apa jawab Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengerti, yang lebih faham, yang lebih mengetahui. Tentunya ini adab yang diajarkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada kita, dan tentunya beliau mempelajarinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika kita tidak tahu berkaitan dengan urusan agama ini, katakan wallahu a'lam. Tidak ada kata gengsi. Kalau Anda tidak tahu, bilang nggak tahu. Jangan sok tahu. Saya ingin cerita sedikit ya. Dulu ketika di Madinah tahun 2000 sampai 2004, kala itu di salah satu pengajian di Masjid Nabawi ada pengajian hadis yang tentunya yang banyak menghadiri pengajian tersebut anak-anak kampus. Syekh yang menyampaikan adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Masih hidup beliau sekarang, hafizahullah ta'ala. Nah, kala itu membahas Sunan Abu Dawud.
Dan tentunya bahasan kala itu di Masjid Nabawi, pembacaan hadis dari Sunan Abu Dawud itu tidak seperti kita sekarang atau seperti yang saya sampaikan barusan, Nabi Muhammad bersabda, dari sahabat fulan Nabi Muhammad bersabda, enggak. Tapi dibacakan dari periwayatan Imam Abu Dawudnya, dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Penyebutan rijalus sanad, penyebutan semua rawi yang meriwayatkan hadis tersebut dari Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah. Dari fulan, dari Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah mengatakan, saya mendengarkan guru saya berkata, guru saya dari gurunya berkata, dari gurunya lagi berkata, sampai kepada kemudian Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda. Anda tahu? Tentunya kalau itu yang membacakan hadisnya ada qari'nya, tidak beliau, bukan beliau. Qari'nya membacakan, begitu selesai, Anda tahu, semua para perawi ini bisa 7-8 orang. Ya, bisa 7-8 orang. Semua para perawi ini, nama-namanya itu beliau sebutkan detailnya. Fulan bin Fulan, nama aslinya adalah Fulan bin Fulan. Dia berasal dari anu, belajar di mana, siapa gurunya, siapa muridnya, dan level dia, derajat dia adalah orang yang jujur. Derajat dia adalah orang yang terpercaya. Derajat dia disebutkan semua, dan itu subhanallah. Artinya di zaman itu masih ada orang hafalannya seperti itu. Syekh ini hafizahullah ta'ala, Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, ketika masuk sesi tanya jawab, kemudian ada perkara yang beliau tidak tahu, ya beliau katakan saya tidak tahu. Mohon maaf kata beliau, la adri, saya tidak tahu. Orang hafalannya seperti ini masih nggak tahu tentang urusan agama ini. Orang yang hafalannya seperti ini tentang hadis masih ngomong saya tidak tahu, karena memang nggak tahu. Ini memang adab. Siapapun di antara kita kalau tidak tahu tentang urusan agama dan ditanya, bilang nggak tahu. Jangan kemudian Anda gengsi karena Anda lulusan S1, Anda lulusan S2, Anda lulusan S3. Nggak perlu sombong. Dengan derajat yang Anda miliki, tapi kalau Anda memang tidak tahu, ya bilang nggak tahu, apa susahnya? Daripada kemudian kita berbicara tanpa ilmu, karena gengsi tadi, aduh malu dong saya nggak bisa jawab, saya kan lulusan S3. Loh, tidak semua ilmu Anda ketahui, tidak semua masalah Anda fahami. Ketika sampai kepada Anda satu pertanyaan dan Anda memang tidak bisa menjawabnya atau tidak tahu, bilang nggak tahu. Mohon maaf, saya nggak tahu. Kasih waktu ya, mungkin saya akan pelajari dulu. Kan enak. Daripada ngomong kemudian tanpa ilmu. Anda orang yang dipanuti. Orang bahkan mungkin tidak buka Al-Quran lagi, tidak buka hadis lagi, tidak cross check lagi. Betul-betul manut sama yang Anda katakan, padahal Anda bawa dari kantong sendiri. Ini berbahaya. Nah, ini adab yang kita pelajari dari yang kejadian jawaban Mu'adz bin Jabal ketidaktahuan beliau akan maksud dari atau pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengerti. Saya enggak tahu wahai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad menerangkan, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hambanya, artinya para hamba ini harus menunaikan ayya'buduh wala yusyriku bihi syai'a, agar mereka menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita bahas tafsirnya, Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah. Maka penafsiran istiqamah di sini menurut Abdullah bin Abbas, istaqamu ala syahadati an la ilaha illallah. Mereka istiqamah di atas persaksian
La ilaha illallah. Makna istiqamah itu tauhid. Muslim itu bertauhid, yaitu mempersembahkan semua amal ibadahnya, amal hatinya, lisannya, dan anggota badannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Bahkan sekalipun untuk seorang nabi, bahkan sekalipun untuk seorang rasul, bahkan untuk malaikat. Ibadah dia hanya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna istiqamah. Kemudian Imam Qatadah, lebih tepatnya kita dahulukan perkataan Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu. Masih dalam tafsir At-Tabari. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari, perkataan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Maksud dari istiqamah adalah mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini makna istiqamah versi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ingat al-musyahidun al-kiram, faedah ini kita dapatkan waktu itu dari kajian Ustaz Al-Fadil Firanda hafizahullah taala. Kala itu beliau menyebutkan bahasan tafsir ayat-ayat atau surah-surah pendek, dan kemudian beliau berikan kepada kita faedah bahwasanya perbedaan pendapat dalam tafsir Al-Quran ini khilaf tanawwu', perbedaan varietas, perbedaan variety, perbedaan macam, yang semuanya kemudian saling mendukung satu sama lain. Beda dengan perbedaan dalam masalah fikih. Kadang-kadang perbedaan tadad, kadang-kadang perbedaan memang bertolak belakang. Yang satu bilang haram, yang satu bilang apa gitu ya. Ini kalau dalam masalah fikih. Tapi kalau dalam masalah tafsir, saling menopang satu sama lain. Contoh saja misalnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah, tunjuki kami jalan yang lurus. As-siratal mustaqim di sini ditafsirkan oleh banyak para ulama dari kalangan para sahabat dan juga tabi'in dengan makna yang bermacam-macam, tapi satu tujuannya. Ada yang menafsirkan Al-Quran as-siratal mustaqim, ada yang menafsirkan Al-Hadith siratal mustaqim, ada yang menafsirkan Islam itu sendiri adalah as-siratal mustaqim, dan semuanya benar. Itulah penafsiran dalam Al-Quran, saling menopang satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahqaf ayat 13, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, kata beliau, ay lam yusyriku billahi, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah istiqamah. Jadi istiqomah itu adalah tidak syirik. Jadi muslim itu adalah orang yang tidak berbuat syirik. Itu muslim. Muslim itu bertauhid. Muslim itu tidak berbuat syirik. Saya ingin semua Anda yang menyaksikan sekarang, ketika selesai dari menyaksikan video ini, dia pulang punya satu pemahaman. Oh, seperti ini seharusnya saya sebagai seorang muslim. Bahwasanya muslim itu bertauhid. Di saat yang sama itulah makna istiqamah. Bahwasanya muslim itu tidak berbuat syirik. Di saat yang sama itulah juga makna istiqamah. Dan kita tahu tadi dari jawaban dari keterangan Nabi Muhammad SAW, di antara hak Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ayya'budu, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala yusyriku billahi syai'a, dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Ini harus kita tunaikan sebagai seorang hamba, yaitu tidak berbuat syirik. Apa sih syirik itu?
Definisi mudah untuk syirik dan juga contohnya. Syirik adalah taswiyatu ghairillah billah mimma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dengan contoh mungkin akan lebih mudah dipahami. Contoh, di antara kekhususan Allah, di antara keistimewaan Allah Subhanahu wa taala adalah alimul ghaibi wasyahadah, allamul ghuyub. Allah Maha mengetahui perkara yang dirahasiakan dan juga terlihat. Allah Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ini keistimewaan Allah. Ini kekhususan Allah. Kayak contoh mudah misalnya di akhir surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat, kapan turunnya hujan, apa yang ada dalam rahim seorang ibu, dan satu jiwa tidak tahu apa yang dia akan kerjakan atau dapatkan besok, dan satu jiwa tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal. Mafatihul ghaib, 5 kunci ilmul ghaib. Ini hanya milik Allah. Keistimewaan ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak tahu perkara gaib. Berkaitan dengan semua yang beliau sampaikan dalam hadis-hadis beliau tentang tanda-tanda akhir zaman atau hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman, itu wahyu. Beliaunya secara individu SAW tidak tahu yang terjadi besok, apalagi akhir zaman. Yang terjadi besok beliau tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an perkataan Nabi Muhammad SAW, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'." Jika aku mengetahui perkara yang gaib, yang tidak bisa diindra, hari esok, kata Nabi Muhammad SAW, "Lastakthartu minal khair." Sungguh aku akan perbanyak berbuat kebaikan, wa ma massani as-su', dan tidaklah aku akan ditimpa kemalangan, kemadharatan, malapetaka. Ya dong. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi besok dan besok kita akan celaka, ya kita akan menghindar. Kenapa? Karena kita tahu. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Makanya beliau tetap pergi ke perang Uhud untuk berperang. Akhirnya patah gigi serinya, codet wajahnya, bocor kepalanya di Taif. Ketika ke Taif, Nabi Muhammad tidak tahu bahwasanya di Taif beliau akan dilempari batu. Makanya beliau pergi ke Taif berdakwah, karena di Mekah ditolak. Makanya beliau tetap ikut berperang karena beliau tidak tahu yang terjadi besok. Ini Nabi Muhammad SAW yang kita bicarakan. Tidak tahu perkara gaib yang terjadi besok hari. Lalu siapa orang-orang ini? Dengan mudahnya mengatakan hal-hal yang gaib. Dan kemudian menyatakan bahwasanya pekan depan akan seperti ini, bulan depan, tahun depan. Nah, orang-orang yang mendatangi dukun-dukun seperti ini nih, paranormal, orang pintar, terserahlah namanya apa. Terserah juga pakaiannya apa. Mau pakai sorban, pakai gamis, mau pakai jas, peci hitam. Kalau dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, dukun.
Kalau dia mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, orang-orang yang datang yang mempercayainya, inilah praktek kesyirikan. Kenapa? Berarti dia telah menyamakan selain Allah, si dukun ini, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang itu adalah keistimewaan Allah, yaitu mengetahui perkara yang gaib. Nah, ini contoh mudah syirik. Wallahu alam bishawab. Dan al-musyahidun al-kiram, selain ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, yaitu tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini na'udzubillah, jika dilakukan, ini dosa besar yang paling besar. Dalam sebuah hadis disebutkan juga di antara metode pembelajaran Nabi Muhammad SAW, seperti biasa beliau bertanya agar kemudian para sahabat antusias. Kata Nabi Muhammad SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi Muhammad SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasul, kami pengen tahu apa itu dosa besar yang paling besar. Kata Nabi Muhammad SAW, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Ini dosa besar yang paling besar. Kalau Anda punya buku atau kitab Al-Kabair, kumpulan dosa besar, 76 dosa besar, karangan Imam Az-Zahabi, nomor satunya itu syirik. Dosa besar yang paling besar, yang harus kita tinggalkan. Bukan lagi cuma menghindari, tinggalkan. Na'udzubillah, kalau ini sampai terjadi, maka semua amal kita hancur. Semua amal kita hancur. Berapa tahun umur yang Anda miliki? 30, 40, 50, 60? Katakanlah kita misalnya di umur 40 sekarang atau 50. Tak taunya ketika menghadapi satu masalah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda cobaan dan juga ujian. Padahal untuk menghapuskan dosa Anda, padahal untuk menaikkan level iman Anda, enggak tahan dia, enggak sabar dia, pergi ke dukun. Kemudian mempercaya apa kata dukun. Walaupun dia bersorban, walaupun dia pakai gamis ya. Walaupun dia pakai peci Indonesia itu peci hitam dan juga pakai jas ya. Dukun. Puluhan tahun semua amal yang pernah dia lakukan hancur. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada para rasul sebelum kamu wahai Muhammad. Apa isi wahyunya? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat syirik kepada Allah, sungguh amalmu betul-betul akan hancur, akan gugur, akan jatuh. Yang faham bahasa Arab, dia pasti tahu bahwasanya lafaz yahbata, gugur, jatuh, diawali dengan lam taukid, huruf lam untuk penguat kata, dan juga nun taukid, huruf nun untuk juga penguat kata. Padahal dalam bahasa Arab salah satunya saja dipakai, cukup. Layah bato, sungguh akan jatuh. Pakai lamnya doang, itu cukup. Layah bato, sungguh akan jatuh. Atau misalnya lamnya nggak dipakai, pakai nun, yahbatanna, sungguh akan jatuh. Tapi subhanallah, depan belakang Allah pakai. Jika kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, jika kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh betul-betul amalmu jatuh, habis. Kenapa? Syirik.
wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh betul-betul kamu akan menjadi sama. La takunanna, dua-duanya depan belakang penguat. Sungguh betul-betul kamu akan menjadi minal khasirin, bagian dari orang-orang yang merugi. Ia dosa besar dilakukan, kemudian semua amal kita hancur. Dan kalau meninggal dan meninggalnya tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ampuni dosanya. Bahaya sekali dosa yang satu ini, jamaah atau al-musyahidun al-kiram. Yang kita sayangkan masih banyak yang terjerumus. Padahal ngeri sekali. Sampai meninggal seorang dan dia belum bertobat kepada Allah dari kesyirikannya, maka dosa dia tidak Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Dalam surah An-Nisa ayat 48 dan juga 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya orang yang meninggal dan belum sempat bertobat, Allah tidak akan ampuni. Dan Allah mengampuni dosa yang levelnya di bawah syirik bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dosa besar, semua amal hancur. Kalau belum sempat bertobat, dia tidak akan diampuni. Cukupkah al-musyahidun al-kiram? Cukupkah kengerian untuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini, wahai para pemirsa? Tidak cukup. Al-Maidah 72 lebih mengerikan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk dia surga, dan tempat kembali dia adalah neraka. Dan tidaklah untuk orang-orang yang zalim memiliki penolong. Barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan untuk dia surga, tidak masuk surga. Terus wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Ngeri jemaah. Tidak bisa kita bayangkan ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kekal di dalamnya. Dan mereka tidak bisa mendapatkan pertolongan. Karena orang-orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, al-jahannamiyun, sangat mungkin ditolong asal mereka tidak syirik. Bisa ditolong oleh malaikat-malaikat Allah dengan syafaat mereka, para nabi dan para rasul dengan syafaat mereka, orang-orang saleh dengan syafaat mereka. Tapi yang berbuat syirik kepada Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Allah berfirman, dan tidak bermanfaat untuk mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Kenapa? Karena syirik. Selama orang itu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, masih sangat mungkin diselamatkan. Makanya nama mereka al-jahannamiyun, yang tadinya masuk neraka jahanam kemudian dikeluarkan, diselamatkan, disucikan dan dimasukkan surga. Dalam Sahih Bukhari, kata Nabi Muhammad SAW, "Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min iman." Akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memiliki satu atau sekecil biji sawi keimanan dalam hatinya. Dari neraka Allah Subhanahu wa taala keluar. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak syirik. Bahkan dalam Sahih Muslim, ada orang tidak pernah melakukan perbuatan baik sekalipun ketika hidup, Allah selamatkan dari nerakanya. Kenapa? Karena tidak syirik. Mengerikan jamaah.
Nabi Muhammad SAW bersabda, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'as salihun wa lam yabqa illa arhamar rahimin. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Para malaikat telah memberikan syafaat. Para nabi telah memberikan syafaat, pertolongan agar orang-orang yang masuk neraka segera dikeluarkan. Orang-orang soleh telah memberikan syafaat, tapi yang di neraka kan masih banyak atau harus diselamatkan. Dan tidak tersisa kala itu kecuali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan kasih sayang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil satu kali ambilan dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari nerakanya satu kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan satu kali pun. Di antara keterangan para ulama, Allah selamatkan mereka karena mereka tidak syirik. Tapi tentunya jangan salah faham. Bahasa anak sekarang jangan gagal faham. Bahwasanya, nggak apa-apalah berdosa ini itu, nanti juga masuk surga. Oh, jangan begitu. Tidak ada yang jamin akhir hayat kita masih menjadi seorang muslim. Kita tidak tahu bagaimana ngerinya adab Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas sangat-sangat mengerikan. Kata Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan api neraka, "An-narul ladzi tuqidunahu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api yang kalian nyalakan itu di dunia ini, api dunia. Dan kita tahu api dunia ini bisa dipanaskan sampai 1000 derajat Celcius. Alat-alat yang membakar untuk melumerkan besi itu bisa 1000 itu. Api yang kalian nyalakan itu cuma 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini pun hanya metafora. Ini pun hanya permisalan. Ini bentuk, yakni dalam bahasa anak sekarang di firman dan sabda juga ada istilah lebay, bersangatan. Dalam istilah bahasa Arab, di firman ada, di sabda ada, di kehidupan sehari-hari orang Arab ngobrol juga ada. Mereka ketika ingin melipat gandakan sesuatu menggunakan angka 70. Tapi hakikatnya mesti lebih dahsyat daripada itu. Artinya kalau misalnya kita nih bisa melipat gandakan panas api dunia sampai 70 kali lipat. Seperti itukah panas neraka? Enggak. Jauh lebih dahsyat. Ini hanya permisalan. Maka jangan anggap remeh adab Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang kedua dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Ahqaf 13, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, istiqamah artinya adalah humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Baru kemudian kita sampai kepada penafsiran Imam Qatadah, ahli tafsir dari kalangan tabi'in, berkaitan dengan surah yakni Al-Ahqaf ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa takut atau khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Apa perkataan Imam Qatadah? Istaqamu ay istaqamu ala ta'atillah. Mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penafsiran Imam Qatadah. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan istiqamah itu tauhid. Jadi muslim itu bertauhid. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menafsirkan istiqamah itu adalah tidak syirik. Muslim itu tidak syirik. Dan yang terakhir, tafsir Imam Qatadah, istaqamu ala ta'atillah. Makna istiqamah adalah mereka istiqamah selalu berusaha berjalan di atas jalan yang lurus
dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim itu bertauhid, muslim itu tidak berbuat syirik, muslim itu taat beragama. Inilah yang saya ingin katakan, mudahan bisa dibawa pulang. Ketika sudah selesai kajian, muslim itu harus bertauhid, muslim itu tidak berbuat syirik, muslim itu taat beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 132, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Perintah langsung dari Allah untuk semua kita agar kita mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan rahmat. Orang itu, semua kita insya-Allah, saya, semua Anda yang menyaksikan sekarang yang di Australia atau yang lain, yang sedang live sekarang nonton di Facebook misalnya, semua kita insya-Allah kaum muslimin nanti ketika masuk surga Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin, itu bukan karena amal kita. Semua kita insya-Allah amin masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan rahmatnya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu al-jannah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang karena amalnya lah yang memasukkan dia ke surga Allah. Tidak ada. Amal kita terlalu sedikit, amal kita terlalu ringan, amal kita banyak kurangnya kalau kemudian karena amal kita kemudian bisa menggapai atau mendapatkan surga Allah. Artinya kalau misalnya amal ini layaknya harga untuk sebuah barang, untuk membeli surga, enggak pantas, enggak cukup. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasul, bukan karena amalmu yang menyebabkanmu masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi Muhammad, wala ana, tidak juga saya, bukan karena amal saya yang memasukkan saya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Dan kita tahu bagaimana amal Nabi Muhammad SAW, bukan yang wajib, yang sunnah. Dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail hatta tatawarrama qadamah. Adalah Nabi Muhammad SAW salat malam, salat tahajud, tentunya sunnah, hingga bengkak kakinya. Ini Nabi Muhammad loh ya, orang yang jelas untuknya surga, orang yang pertama kali dibukakan untuknya pintu surga. Ibadahnya sampai seperti itu, dan itu adalah salat yang sunnah. Jadi jangan lagi kemudian ada orang-orang di luar sana beralasan, saya sudah tidak apa-apa tidak menjalankan salat, saya sudah khatam. Siapa Anda memangnya dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Kemudian Anda sudah tidak mengapa tidak salat. Nabi Muhammad masih salat sunnah, Nabi Muhammad masih salat tahajud. Orang yang jelas surganya masih sholat tahajud. Anda belum jelas surganya. Kemudian Anda mengatakan, saya sudah tidak mengapa tidak sholat, saya sudah khatam, bahkan saya bermaksiat pun no problem. Kenapa? Sudah bersatu dengan Tuhan. Woi, sedap. Al-musyahidun al-kiram, ibadah Nabi Muhammad sedahsyat itu, kata beliau, wala ana, juga bukan saya, bukan karena amal saya yang memasukkan saya ke surga Allah. Bedanya, illa ayyataghammadani Allah birahmatih, bedanya Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada aku. Masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat Allah, taatlah beragama. Gitu cara memahaminya. Supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, taati Allah. Supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, taati Rasulullah
Dan orang kalau sedang mentaati Rasulullah berarti dia mentaati Allah. An-Nisa 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasulullah berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Al-musyahidun al-kiram, dan kita ini tidak punya pilihan kecuali taat kepada Allah. Kita tidak punya pilihan kecuali taat. Al-Ahzab 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah layak untuk seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menentukan satu hukum, menentukan satu perkara, mereka punya pilihan dalam urusan atau perkara mereka tersebut. Enggak punya pilihan kita kecuali taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami taati. Kami dengarkan, kami taati. Itulah muslim yang sejati. Berpegang teguh dengan keislaman dengan menjalankan ketaatan kepada Allah melalui tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, yang aku perintahkan untuk kalian lakukanlah semampu kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari juga Muslim. Yang aku larang dari kalian tinggalkanlah. Ada larangan Nabi Muhammad, tinggalkan aja sudah. Yang aku perintahkan untuk kalian lakukanlah semampu kalian. Ada embel-embel kemampuan dalam menjalankan ketaatan karena ketaatan itu berat. Karena ketaatan itu beban. Tapi beratnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Beban syariat ini bukan beban yang mustahil. Kita masih mampu melakukannya. Karena Allah tidak mungkin membebankan kepada kita sesuatu yang tidak mampu kita pikul. Salat cuma 5 waktu, bukan 50 waktu. Puasa cuma 1 bulan, bukan kemudian 12 bulan. Dan cuma setengah hari, bukan full 24 jam. Zakat ketika mampu, haji ketika mampu. Bukan perkara yang mustahil, tapi berat memang. Makanya embel-embel semampu kalian. Mampu kalian salat berdiri, berdiri. Enggak mampu, silahkan duduk. Enggak mampu, silahkan rebahan. Ada air, wudulah dengan air. Enggak ada, silahkan tayamum. Sedang mukim, salatnya harus sempurna. Ketika safar, boleh dijamak. Ketika safar, boleh diqasar. Ketika sakit, juga demikian. Karena agama mudah. Beban dia memang, tapi bukan beban yang mustahil. Plus kemudian di sana banyak keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan Allah sangat cinta ketika keringanan yang Allah berikan kemudian kita ambil atau kita praktekkan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Inna Allah yuhibbu ayyu'ta rukhasuhu an tu'ta rukhasuhu." Allah itu sangat cinta. Allah itu cinta ketika rukhsahnya, keringanan yang Allah berikan kepada kita diambil, dipraktekkan, dilakukan, dipraktekkan. Allah suka. Kita tidak punya pilihan kecuali taat. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari perintah Rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, lakukan, praktekkan. Dan yang dilarang dari kalian olehnya Nabi Muhammad SAW, tinggalkan. Dan ingat al-musyahidun al-kiram, Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan Nabi Muhammad SAW sampai menyempurnakan agama ini. Semuanya sudah lengkap. Untuk menggapai surga, untuk mendekatkan diri menggapai surga dan masuk surga, Nabi Muhammad pasti sudah yang perintahkan. Dan untuk terhindar dari neraka dan jauh bahkan tidak masuk neraka, Nabi Muhammad pun sudah kemudian larang. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, "Laisa min 'amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bih, wa la 'amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitu an."
Tidak ada satu amalan pun yang akan mendekatkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala kecuali aku pasti sudah perintahkan, dan sebaliknya. Tidak ada satu larangan pun yang akan menghantarkan kalian, memasukkan kalian, mendekatkan kalian dan memasukkan kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali aku pasti sudah larang. Islam sudah sempurna. Ingin selamat dan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, taati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Jenis ibadah yang kita lakukan harus seperti yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Jumlah, cara, waktu, tempat, telah Nabi Muhammad SAW ajarkan semuanya. Maka tidak perlu kemudian kita berkreasi pada agama ini dan kemudian berani-berani memodifikasi yang sudah ada. Enggak perlu. Ikuti Nabi Muhammad SAW cukup. Inilah makna istiqamah versi atau melalui penafsiran Imam Qatadah. Dan di sini disebutkan dalam Musannaf Abdul Razak. Wallahu a'lam bissawab. Kita ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tidak ada Tuhan yang lain. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Apa arti istiqamah? Abdullah bin Abbas menafsirkan mereka istiqamah di atas persaksian la ilaha illallah, tauhid. Mempersembahkan semua amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, amal hati, amal lisan, amal anggota badan, dan tidak untuk yang lainnya. Kemudian perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, istaqamu ay humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak syirik. Dan yang ketiga, penafsiran Imam Qatadah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka tetap istiqamah, artinya adalah istaqamu ala ta'atillah, mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan pada mereka, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak pula bersedih hati. Fala khaufun 'alaihim disebutkan dalam tafsir At-Tabari, fala khaufun 'alaihim min faza'i yaumil qiyamah wa ahwalihi. Maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran pada mereka. Khawatir apa maksudnya? Takut apa maksudnya? Rasa takut dan khawatir min faza'i yaumil qiyamah wa ahwalihi, dari kengerian-kengerian hari kiamat dan huru-hara hari kiamat. Mereka tidak akan takut. Mereka tidak ada rasa takut untuk semua yang mengerikan yang mereka akan hadapi, yaitu huru-hara hari kiamat dan juga ngerinya ketika didekatkan hari kiamat. Kenapa? Karena orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang bertauhid, mereka akan mati sebelum hari itu datang. Jadi mereka tidak akan merasa takut. Dan ini diantara keutamaan orang yang bertauhid. Apa? Allah akan wafatkan sebelum mereka, sebelum datang hari kiamat. Karena orang-orang yang mendapati, mengalami kengerian hari kiamat, huru-hara hari kiamat, langit belah, matahari Allah gulung, bintang-bintang berguguran, planet-planet bertabrakan, semua ada itu di dalam surah-surah dalam juz Amma. Idza sama'un fatarat, idza syamsu kuwirat, wa idza nujumun katarat, dan semua ayat tersebut yang mengalaminya itu hanya orang-orang yang buruk. Karena orang-orang yang bertauhid, mereka akan Allah wafatkan sebelum hari itu datang. Karena orang-orang yang bertauhid akan Allah hembuskan nanti di akhir zaman. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, akan menghembuskan angin dari arah negeri Yaman. Dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa taala akan menghembuskan angin dari arah negeri Syam, Jordania, Syria, Lebanon, dan Palestina.
Tidak ada seorang pun di muka bumi ini menghirup hembusan udara tersebut. Walau mereka ada dalam goa sekalipun, mereka hirup. Dan mereka memiliki sebiji sawi keimanan dalam hati mereka. Mereka hirup, kecuali mereka akan mati. Ya, orang-orang yang bertauhid akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Jadi mereka tidak merasa takut. Kenapa? Nggak akan menghadapi. Yang menghadapi itu adalah orang-orang yang buruk saja. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna min syiraril khalqi man tudrikuhumus sa'ah. Sesungguhnya sejelek-jelek umat, sejelek-jelek manusia adalah yang mengalami kengerian hari kiamat. Yang bertauhid, mereka tidak akan mengalami karena mereka akan meninggal sebelum waktunya datang. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan atas mereka, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Siapa? Yang istiqomah tadi. Ketakutan atas apa? Ketakutan atas kengerian dan huru-hara hari kiamat. Kenapa? Mereka tidak akan mengalaminya, mati sebelum waktunya datang. Wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka pula bersedih hati, ay ala ma khallafu wara'ahum ba'da mamatihim. Dan mereka juga pula tidak bersedih. Apa maksudnya? Atas semua yang mereka telah tinggalkan. Kenapa? Karena mereka meninggalkan hal-hal yang baik. Mereka meninggalkan jejak yang baik. Jadi mereka tidak bersedih. Karena jejak langkah mereka sebelum mereka meninggal baik. Mereka tinggalkan anak yang saleh. Mereka tinggalkan sedekah yang kemudian jariyah berputar selalu pahalanya. Mereka tinggalkan kemudian ilmu yang mereka telah sebarkan dulu. Semua amal baik yang mereka tinggalkan. Surah Yasin ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang menghidupkan yang telah mati nanti di hari kiamat. Allah akan bangkitkan semuanya. Dan kamilah yang menulis semua amal yang telah mereka persembahkan dan amal-amal yang mereka tinggalkan dan jejak-jejak amal yang mereka tinggalkan kami catat semua. Secara harfiah betul-betul kemana langkah kaki ini pernah melangkah tercatat. Atau lebih lebar maknanya adalah apa yang kita tinggalkan dari kebaikan dunia. Mungkin untuk zaman sekarang lebih tepat yang Anda tinggalkan dengan tulisan Anda, dengan ketikan Anda di media sosial, tweet yang Anda tulis, status di Facebook, pic yang ada di Instagram, yang ada di Line. Anda tinggalkan yang baik, maka Anda meninggal pun itu akan selalu bergulir. Lawang yakni akun Anda ada passwordnya. Sepeninggal Anda tidak ada yang bisa buka, berjalan terus ayat yang Anda sampaikan, hadis yang Anda sampaikan, perkataan para ulama yang Anda sampaikan, bergulir terus. Andanya sudah mati. Kita tidak tahu sampai kapan media sosial ini akan bergulir. Selama itu kemudian postingan Anda akan bergulir. Kita tahu, kita sebutkan saja misalnya Facebook saja. Di akhir-akhir ini, postingan kita setahun yang lalu, postingan kita 2 tahun yang lalu, mereka munculkan ulang. Bukan begitu? Ya. Na'udzubillah, kalau misalnya yang kita posting dulu adalah yang buruk, terposting ulang. Maka jangan tinggalkan kecuali yang baik. Jangan posting kecuali yang baik. Tinggalkan yang buruk. Kalau misalnya pernah kemudian kita memposting yang tidak baik, tulisankah? Pikkah misalnya, foto, hapus dari sekarang. Hapus dari sekarang. Masuk kembali ke akun Anda, hapus semuanya. Apalagi teman-teman nih, atau al-musyahidun al-kiram, para akhwat, yang susah payah Anda sampai level pakai cadar, tapi kemudian masih rajin saja selfie. Ngapain? Jangan-jangan Anda bercadarnya cuman ikut-ikutan tren. Perempuan yang sampai level bercadar, dia betul-betul memaknai makna cadar. Anda searching di Google pun, Anda searching di Yahoo pun, Anda tidak akan dapatkan foto dia. Karena memang nggak pernah posting apapun.
Ini enggak. Begitu diketik namanya di bagian searching, wih, berhamburan. Walaupun sekarang sudah pakai cadar. Foto dia sebelum bercadar, foto dia bahkan sebelum berjilbab, berhamburan. Kenapa? Anda tinggalkan yang buruk. Hapus dari sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan tafsir surah Al-Ahqaf ayat 13. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang istiqamah, bertauhid, tidak syirik, dan selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu. Ustaz, saya ada 2 pertanyaan. Ya. Pertama, mengenai ilmu tadi yang Ustaz terangkan. Seandainya ada orang tanya sama saya, misalnya ada nggak sholat asar, sholat sunnah sebelum asar? Yang saya tahu ada 4 rakaat sebelum asar, tapi saya lupa hadisnya. Siap. Bagaimana saya menjawab? Apakah saya katakan ada terus tapi saya nggak tahu hadisnya, atau saya bilang tidak tahu? Gitu Ustaz. Siap. Ya, yang kedua? Yang pertama. Yang kedua saya mau tanya, kalau kadang-kadang kalau ada teman datang, oh barusan diomongin panjang umurnya, itu termasuk syirik apa bukan Ustaz? Oh, siap. Oke. Ya. Jazakallahu khairan. Wa yakum, makasih Ibu. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, kita dalam sabda Nabi Muhammad SAW itu boleh meriwayatkan dengan maknanya. Boleh meriwayatkan dengan maknanya. Mungkin kita lupa betul-betul redaksi bahasa Arabnya. Redaksi bahasa Arab mungkin sudah lewat ya. Kita lupa redaksi bahasa Indonesia terjemahannya. Artinya kita pernah baca nih hadisnya, terjemahannya kita pernah ingat. Tapi lupa secara detail dan pas bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Anda boleh meriwayatkan dengan makna. Kemudian di ujungnya Anda sebutkan au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau kurang lebih seperti itu deh Nabi Muhammad bersabda. Boleh. Tapi ingat, Anda harus yakin Anda tahu, Anda pernah baca dan Anda ingat. Cuman lafadznya secara jelas Anda lupa. Beberapa di antara yang tadi juga saya sampaikan, kan bukankah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya Anda tidak tahu, maka jawablah saya tidak tahu. Tapi kalau Anda tahu karena pernah baca, Anda tahu bahkan mungkin pernah hafal, sampaikan. Kurang lebih seperti itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita memang tidak tahu, mohon maaf saya nggak tahu. Nanti kita nanya Ustadz dulu ya. Nah, kan enak. Mohon maaf saya tidak tahu. Nanti kita belajar sama-sama ya. Kita tanya Ustadz. Nah, kan enak. Jangan sampai kemudian, karena bisa jadi orang yang bertanya ke kita itu betul-betul kita ini sebagai panutan dia. Mungkin kita lebih tua, mungkin kita lebih lama ngaji, mungkin kita. Akhirnya orang nanya ini, dia nggak nanya ke yang lain lagi. Ada kata Ibu Anu, ya udah kita enggak gitu. Wallahu alam bishawab. Itu ini yang pertama. Artinya kalau misalnya Anda pernah hafal, yakin Anda akan satu sunnah, akan satu perkara, maka sampaikan dengan makna no problem. No problem. Tidak ada masalah. Ujung-ujungnya Anda berikan embel-embel au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau kurang lebih seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi kalau yang Anda maksudkan adalah berkaitan dengan pertanyaan tadi adalah salat sunnah rawatib, setahu saya tidak ada. Salat sunnah rawatib itu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 rakaat, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu yang dimaksud adalah salat sunnah rawatib. Dan ada janji dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dan saya tidak salah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man shalla fintai asyrata raka'ah fi yawmin wa laylah,
banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, 12 rakaat ini disebutkan keterangannya di hadis yang lain. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Allah bangunkan untuk dia rumah di surga. Subhanallah. Jika Anda menjaganya sehari, Allah akan bangunkan untuk Anda rumah di surga. 1. Karena disebutkan pertanyaan pada para ulama, bagaimana jika orang menjaganya setiap hari sampai dia meninggal dunia? Ya sebanyak dia menjaga itu, sebanyak itu rumah yang Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan. Jadi juragan rumah Anda di surga ya. Banyak rumah habis itu Anda sewa-sewain. Wallahu a'lam bishawab. Artinya pahala yang berlimpah tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua berkaitan dengan ketika ada panjang umur. Bahwasanya kalau misalnya ada teman datang, kemudian tiba-tiba sebelumnya itu kita membicarakan dia, kita katakan panjang umur. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa ini bukan kesyirikan. Ini bukan kesyirikan. Tapi ini lebih kepada kebiasaan masyarakat ya. Saya tidak tahu asal usulnya dari mana. Ketika kita membicarakan seorang, tentunya bukan yang buruk ya. Membicarakan seorang yang baik, tentunya ada panjang umur. Allah alam bisa. Bukan kesyirikan insyaallah. Mudah-mudahan itu bahkan bagian dari doa ya. Mudahan panjang umur tapi dalam ketaatan kepada Allah. Ya, boleh kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Enggak mesti setahun sekali mendoakannya. Nunggu jam 12 tanggal lahir dia baru mendoakan. Kapanpun kita mendoakan saudara kita. Semoga kamu panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada embel-embel itu. Ngapain panjang umur tapi isinya maksiat? Panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu dengan lafaz ini, enggak nyaman kita menyampaikannya, di off saja. Jangan melakukan sesuatu yang kita ragu akan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Karena tentunya umur sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dengan menyambung tali silaturahim, mudah-mudahan bisa menjadikan umur kita berkah. Panjang bermakna berkah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang kesyirikan. Siap. Jadi kalau banyak di Indonesia tuh datang ke ustadz atau orang pintar nanya, dia nggak nanya tentang apa yang terjadi, cuma dia nanya, tolong liatin anak saya, mungkin anak saya tuh udah berubah imannya gitu, menjadi lebih jarang sholat. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah itu termasuk dalam kesyirikan? Oh, siap. Bagaimana kita yang dengar, saya dengar ya di telepon gini karena saya jauh, apakah saya juga kalau saya percaya iya udah nggak ada samuan di situ gitu kan? Siap. Apakah saya juga dosa? Siap. Oke. Waalaikumsalam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patokannya itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat dengan ilmu manusia. Artinya yang saya terangkan tadi itu berkaitan dengan sesuatu, contoh yang saya sampaikan itu memang perkara gaib yang harusnya cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ustadz ini, kalau kita katakan ustadz karena memang pakai sorban, pakai jubah, dia bisa kemudian menerawang, menyampaikan hal-hal yang gaib. Bahkan terkadang Nabi Muhammad aja kalah sama orang-orang kayak gini. Nah, kita datang kepada orang-orang seperti ini dan bertanya tentang sesuatu saja, itu sudah 40 hari sholat kita nggak diterima. Datang doang. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, datang dan bertanya, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal minhu salah 40 yawman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang saya mendatangi orang pintar, arraf, orang sok tahu, peramal, orang-orang yang memang mereka mengaku bisa baca sesuatu yang gaib.
Bertanya kepada mereka sesuatu, nanya doang nih, belum mengiyakan jawabannya, belum meyakini jawabannya, tapi nanya, mendatangi dan bertanya. Dan zaman sekarang mendatangi nggak mesti datang ke orangnya, bisa via telepon. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak diterima untuknya salatnya sebanyak 40 hari. Bagaimana jika sampai mempercayai, wah ini parah. Man ata'arrafan aw kahinan fas'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi orang yang sok tahu paranormal, orang pintar atau dukun yang mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib, padahal itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi mereka, bertanya tentang sesuatu dan mengiyakan jawabannya, mempercayai jawabannya. Perhatikan, maka dia telah mengkufuri, menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Ingat, patokannya adalah perkara yang gaib. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya nih, ibu ada di Australia, anak ibu mondok atau nyantri di Indonesia. Kemudian ibu bertanya kepada Ustadz, gimana kondisi anak saya? Ya biasa itu, bukan kesyirikan tentunya. Karena dia pengen tahu info tentang anaknya. Baik ajakah anak saya Ustadz? Apakah dia nakal? Kok nakal, jebret aja Ustadz. Nah, misalnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu bukan kesyirikan. Karena Anda hanya ingin tahu info kondisi anak Anda kepada Ustadz pembinanya, Ustadz yang menjadi musyrifnya, maka no problem. Kita tetap ingin tahu, mengawasi jarak jauh, karena Anda mungkin dengan tugas Anda di negeri itu, tapi anak Anda malah nyantri, yakni di sini atau sekolah di sini. Wallahu a'lam bishawab. Itu tidak mengapa. Jadi patokannya adalah mempercayai, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang khusus Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena kondisi anak Anda, ustadznya ya bisa tahu gimana dia. Lawang dia menjadi pembina atau pengasuhnya kok. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Silakan Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ustaz, ini mau tanya ya. Kalau ada orang nanya sama aku, boleh nggak kita nyebut nama Allah? Aku bilang jangan nyebut Allah. Kamu salah sebut supaya benar itu nyebutnya Allah. Karena kan nggak ada kalau azan manggil Allah Akbar, Allah Akbar, siap. Allahu Akbar. Nah, siap. Gitu. Terus satu lagi, ya. lagi gini loh. Ada temen tuh aku tanya gini, itu si A rumahnya mau dijual. Terus kata teman itu, dianya jauh nggak tahu di mana. Terus dia bilang gini, oh itu belum dijual, kok bilang gitu. Itu termasuk syirik apa enggak, Ustaz? Jajak klarifikasi Ustaz. Bu, ulangi yang kedua dulu, Bu. Oh ya. Halo Ustaz, ya Allah. Yang kedua. Ini soal jual beli rumah nih, kenapa jadi syirik? Ulang Bu. Gini, aku kan punya temanku tuh rumahnya mau dijual. Siap. Terus kakakku bilang gini, aku tanya sama kakakku, si A rumahnya dijual belum? Karena kakakku kagak tahu rumahnya dia di mana. Terus kakakku bilang gini, oh belum dijual gitu. Siap. Oke. Yang pertama, yakni ini pelafalan yang salah ya. Kalau misalnya seseorang itu belajar membaca Al-Quran, maka cara pelafalan lafzul jalalah itu Allah, bukan Allah, bukan Allah. Jadi memang karena ini lafzul jalalah dan ada dalam bahasa Arab, ya kita sebisa mungkin kemudian yakni melafadzkannya secara benar, yaitu Allah, rada tebal L-nya. Kemudian kalau bisa kita harokatkan, yakni atau kita tulis dalam bahasa Indonesia kayaknya ada O-nya, walaupun tulisannya A ya, tapi bacanya Allah, bukan Allah, karena itu identik dengan penyebutan yakni agama tertentu untuk Tuhan yang mereka yakini, Allah. Tidak.
tapi Allah. Dan Anda mengingatkan saudara Anda seperti itu, bagus. Harus diingatkan. Apa? Pelafalan harus benar. Kalau kita berbicara pelafalan seperti ini, tentunya untuk Allah dan Allah kita tahu maksudnya, yaitu Tuhan semesta alam. Tapi kalau sudah misalnya bisa merubah makna dan itu berkaitan dengan salat, salatnya bisa batal loh. Karena kesalahan fatal misalnya sampai merubah makna. Tapi kalau perubahan harokat, cuman kurang jelas pelafalan, no problem lah. Tapi tentunya si imam juga harus tahu diri. Kalau enggak fasih-fasih amat, makharijul hurufnya enggak jelas-jelas amat, jangan kepedean jadi imam. Maka yang layak jadi imam lah kemudian yang maju ke depan. Karena kalau sudah lahnul jali, kesalahan yang sangat jelas sampai level merubah makna, maka yakni bisa membatalkan salat. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau perkara salat ya. Ini urusan di luar salat, maka kita tahu maksudnya sama, yaitu Allah, cuman yang kita tahu ini pelafalan dalam bahasa Arab, maka cara menyebutkannya adalah Allah, bukan Allah. Dan ketika Anda menasihati saudara Anda seperti itu, bagus, supaya kemudian berikut-berikutnya dia tidak salah dalam pengucapan. Kemudian berkaitan dengan urusan rumah tadi, bukan syirik, cuman ketidaktahuan saja. Bukan perbuatan syirik itu. Karena kakak ibu menjawab ya karena nggak tahu aja. Wallahu alam bishawab. Wallahu alam bishawab. Bukan berarti kemudian dia mengetahui perkara gaib, enggak. Bukan dia berarti mengetahui perkara yang gaib. Wallahu alam bishawab. Sampai jam berapa kita? Satu pertanyaan lagi, Bu. Terakhir. Silahkan ibu-ibu. Dari Facebook nggak ada kah? Ya, silahkan yang terakhir, Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kami di PAT ini kan sering mengundang ustadz atau ustazah dari Indonesia. Ya, nah, siap. ada beberapa teman saya kadang menganggap mereka itu punya karomah. Nah, saya juga nggak tahu definisi karomah. Siap. Oke. Mereka kadang cerita ke ustadz atau ustazah tersebut tentang masalah-masalah hidup mereka, dan mereka itu diberi nasihat suruh membaca ini sekian kali, istighfar sekian kali. Nah, itu termasuk syirik atau siap? Bagaimana? Terima kasih. Bagus. Saya usul nih, nanti kalau pertemuan berikutnya kita bahas mukjizat dan karomah aja ya, biar lebih detail ya. Tapi sekarang secara singkatnya, karomah dan mukjizat itu definisinya kurang lebih sama. Amrun khariqun lil 'adah. Satu perkara di luar kebiasaan, satu perkara luar biasa, yang terkadang kemudian tidak bisa masuk nalar. Mukjizat untuk Nabi dan Rasul, karomah untuk non-Nabi dan Rasul. Seperti contoh mudah, Nabi Muhammad SAW, yakni dengan mukjizat beliau kita tahu perkara-perkara luar biasa yang nggak mungkin seharusnya seorang manusia bisa melakukannya. Membelah bulan, Isra Mi'raj. Tapi untuk non-Nabi dan Rasul, kayak orang jalan di air, orang terbang di udara tentunya, maka ini namanya karomah. Tapi ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya patokan. Kita mempercayai adanya mukjizat untuk Nabi dan Rasul. Kita mempercayai adanya karomah untuk non-Nabi dan Rasul. Tapi ingat, kita punya patokan. Bahwasanya pelakunya ini nih adalah orang-orang yang memang mentaati Allah Subhanahu dan Rasulnya. Di antara perkataan Imam Syafi'i, dan perkataan Imam Syafi'i ini diulangi atau ditulis berkali-kali, bahkan disebutkan sampai 9 kali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau di beberapa jilid yang berbeda. Perkataan beliau, jika kalian mendapatkan seseorang berjalan di atas air, terbang di udara, jangan kalian tertipu dulu.
Jangan kalian kemudian merasa wah dulu, wah bisa terbang, wah jalan di atas air. Sebelum kalian lihat bagaimana sikapnya, sebelum kalian lihat bagaimana yakni sikapnya terhadap firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau dia pengikut Al-Quran dan As-Sunnah, karamah namanya. Tapi kalau dia tak taunya bisa terbang di udara, jalan di atas air, sholat aja enggak, nah ini berarti ini adalah perbuatan syaitan. Dan ingat al-musyahidun al-kiram, di antara kesamaan mukjizat dan karamah adalah tidak bisa didemonstrasikan. Walaupun tentunya misalnya contoh membelah bulan, walaupun yani terbelahnya 2 kali, tidak bisa kemudian Nabi Muhammad setiap saat pengen, sahabatku yang mulia, kemarin kamu lihat enggak waktu saya belah bulan? Enggak ya Rasul. Sini nih. Belah lagi. Enggak gitu. Dia hadir kala itu ketika ada tantangan pada Nabi Muhammad, kemudian beliau menjawab tantangan. Sama juga dengan karamah, tidak bisa didemonstrasikan. Jatuh dari lantai 3 atau lantai 4, gedubrak. Tentunya nggak ada patah sedikit pun. Karamah itu. Coba aja ulang, mati. Tabrakan, mobilnya udah penyok-penyok, hancur. Orangnya alhamdulillah nggak apa-apa. Karamah. Kenapa? Ini perkara luar biasa. Kenapa? Harusnya mati begini. Tapi tidak bisa didemonstrasikan. Coba dong saya tabrakan lagi, mati. Jadi kalau yang bisa didemo-demokan tuh, ntar kapan mau terbang dia, mau lihat terbang, mau lihat jalan di air. Ini bukan karamah. Ini bantuan syaitan. Nah, itulah perbedaan sedikit tentang karamah dan juga mukjizat dan juga kesamaan antara karamah dan juga mukjizat. Nah, kalau misalnya Anda ngundang ustaz atau ustazah dari Indonesia, kemudian kata sebagian orang mereka punya karamah, sangat mungkin karena kita meyakini itu. Berkaitan dengan nasihat yang mereka sampaikan, misalnya baca ini sekian kali maka akan dapat itu, baca ini sekian kali maka akan dapat itu. Selama yang mereka sampaikan sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad, benar berarti. Baca ini setiap hari ya, insya Allah terhindar dari azab kubur. Contohnya dia katakan baca setiap hari surat Tabarak. Benar sabda Nabi Muhammad. Baca ini ya, kalau ini dibaca dalam sehari 100 kali, maka Allah akan ampuni dosa-dosamu walaupun sebanyak buih di lautan. Contohnya betul-betul sabda Nabi Muhammad. Man qala subhanallah bihamdi. Barang siapa yang mengatakan subhanallah bihamdi dalam satu hari 100 kali, huttat lahu khatayahu walau kana mithla zabadil bahr. Akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Benar berarti. Jadi ingat, nasihatnya harus memang sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan karamah yang mereka miliki, maka itu keutamaan buat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan para sahabat punya karamah, para tabi'in punya karamah, dan ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Orang-orang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan luar biasa, eksidental tapi tidak bisa didemonstrasikan. Wallahu a'lam bishawab. Dan rata-rata terjadi kepada orang-orang yang saleh. Rata-rata terjadi kepada orang-orang yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang ada di Australia, dan juga untuk semua kaum muslimin yang juga sekarang misalnya ikut online di Facebook dakwahsunnah.com. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, Allah mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ingat, sebelum Anda pulang, 3 hal yang tadi kita sebutkan berkaitan dengan istiqomah. Istiqomah itu tauhid, istiqomah itu tidak syirik, istiqomah itu taat beragama. Artinya muslim itu bertauhid, muslim itu tidak berbuat syirik, muslim itu menjadi taat beragama, menjadi muslim yang taat beragama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.